Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Ayuwati Ningsih. Hari ini kita akan belajar tentang pemecahan soal persamaan kuadrat yang pertama. Kita akan membahas beberapa soal berikut alternatif penyelesaiannya. Semoga pembahasan kali ini bisa memudahkan kalian mencerna pemahaman tentang persamaan kuadrat. Soal yang pertama, dua bilangan cacah memiliki selisih 5 dan hasil kalinya 50. Tentukan kedua bilangan tersebut. Untuk mengerjakan soal ini, kita perlu membuat model matematikanya. Di sini kita gunakan bilangan pertama, kita misalkan dengan X, dan bilangan yang kedua kita X plus 5. Kenapa X plus 5? Karena bilangan pertama dan bilangan yang kedua memiliki selisih 5, sehingga bilangan kedua adalah X plus 5. Lalu, perkalian antara bilangan pertama dan bilangan kedua menghasilkan 50, sehingga X dikalikan dengan X plus 5 sama dengan 50. Kita operasikan ruas kiri. X dikalikan dengan X sama dengan X kuadrat, X dikalikan 5 sama dengan 5X sama dengan 50, sehingga X kuadrat plus 5X sama dengan 50. Kita bisa jadikan persamaan ini menjadi bentuk umum. Untuk menjadikan persamaan tersebut ke bentuk umum, karena ruas kanan memiliki 50, kita perlu mengurangi ruas kiri dan ruas kanan dengan 50, sehingga menghasilkan X kuadrat plus 5X dikurangi 50 sama dengan 0. Kita faktorkan X kuadrat plus 5X dikurangi 50 sama dengan 0 ini. Gimana sih caranya? Di sini negatif 50. Kita cari dua angka yang ketika dikalikan dia menghasilkan negatif 50 dan ketika ditambahkan menghasilkan 5. Angkanya adalah negatif 5 dan 10. Mengapa? Karena negatif 5 dikalikan 10 sama dengan negatif 50 dan negatif 5 ditambah 10 sama dengan 5. Sehingga faktorisasinya X dikurangi 5 dikalikan dengan X ditambah 10 sama dengan 0. X dikurangi 5 nilainya 0, atau X ditambah 10 juga nilainya 0. Sehingga di sini X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 10. Di sini negatif 10 tidak memenuhi syarat karena syaratnya adalah dua bilangan cacah, sedangkan negatif 10 ini tidak termasuk pada bilangan cacah, sehingga X sama dengan negatif 10 tidak memenuhi syarat. Lalu untuk X sama dengan 5 memenuhi syarat. Mengapa? Karena 5 juga adalah bilangan cacah. Sehingga di sini bisa disebutkan bahwa bilangan yang pertama adalah 5 dan bilangan yang kedua adalah X plus 5. X-nya bernilai 5, sehingga 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kesimpulan pada soal pertama adalah nilai bilangan yang pertama adalah 5 dan bilangan yang kedua adalah 10. Adi melakukan tendangan bola secara melambung dengan kecepatan awal 25 meter per sekon. Tinggi bola dinyatakan dengan rumus H sama dengan negatif 7T kuadrat ditambah 28T dengan tinggi H meter dan waktu T sekon. Tentukan pada detik keberapa bola tersebut menyentuh tanah. Alternatif penyelesaiannya, kita tulis ulang persamaan terlebih dahulu. H sama dengan negatif 7T kuadrat ditambah 28T. Bola akan menyentuh tanah ketika mencapai ketinggian 0 meter, sehingga di sini H sama dengan 0. Ketika H sama dengan 0, maka negatif 7T kuadrat ditambah 28T juga sama dengan 0. Kita operasikan di sini. Pecahkan negatif 7T kuadrat ditambah 28T menghasilkan negatif 7T dikalikan T
dikurangi 4 sama dengan 0, sehingga nilai negatif 7T sama dengan 0, dan T dikurangi 4 sama dengan 0. Negatif 7T sama dengan 0, sehingga T sama dengan 0, dan T negatif 4 sama dengan 0 menghasilkan T sama dengan 4. Sehingga di sini bola akan menyentuh tanah ketika dua waktu, yakni ketika T sama dengan 0 dan ketika T sama dengan 4. Ketika T sama dengan 0, maka bola saat sebelum ditendang, dan ketika T sama dengan 4 adalah posisi bola setelah jatuh ke tanah ketika ditendang. Sehingga kesimpulannya, pada detik ke-0 dan ke-4 bola menyentuh tanah. Kita lanjut soal yang ketiga. Sebuah lapangan bola berbentuk persegi panjang. Lapangan tersebut mempunyai keliling 55 meter dan luas 178,5 meter persegi. Maka selisih antara panjang dan lebar dari lapangan bola tersebut adalah, di sini alternatif penyelesaiannya, kita misalkan terlebih dahulu P sebagai panjang lapangan bola dan L sebagai lebar lapangan bola. Keliling lapangan bola sama dengan keliling panjang persegi panjang. Mengapa? Karena lapangan bola tersebut berbentuk persegi panjang. Juga berlaku pada luas. Luas lapangan bola juga sama dengan luas persegi panjang. Mengapa? Karena lapangan bola tersebut berbentuk persegi panjang. Sehingga di sini keliling lapangan bola sama dengan 2 kali panjang plus lebar. Bisa disebut pula keliling lapangan bola per 2 sama dengan P plus L. Karena keliling lapangan bola diketahui memiliki nilai 55, sehingga 55 per 2 sama dengan P plus L. Sehingga P plus L memiliki nilai 27,5. Untuk menyederhanakan bentuk ini, kita gunakan L sama dengan 27,5 dikurangi P, sehingga bisa disubstitusikan pada rumus luas lapangan bola. Seperti disebutkan tadi, luas lapangan bola juga sama dengan luas persegi panjang, sehingga rumusnya adalah P kali L. Karena diketahui L 27,5 dikurangi P dan luas persegi panjang bernilai 178,5, maka kita substitusikan nilai-nilai tersebut pada rumusnya. Sehingga P dikalikan 27,5 dikurangi P sama dengan 178,5, sehingga menghasilkan 27,5 P dikurangi P kuadrat sama dengan 178,5. Kita ubah persamaan ini menjadi bentuk persamaan umum, sehingga P kuadrat dikurangi 27,5 P ditambah 178,5 sama. Kita sudah mempunyai bentuk persamaan umumnya. Karena mengetahui nilai A, B, dan C sangat sulit untuk digunakan cara faktorisasi, maka di sini kita akan menggunakan rumus ABC. Diketahui nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan negatif 27,5, dan nilai C adalah 178,5. Kita substitusikan nilai ABC ke dalam rumus ABC. P12 sama dengan negatif 27,5 plus minus akar dari 27,5 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 178,5 per 2 kali 1. Karena negatif bertemu negatif sama dengan positif, maka 27,5 bernilai positif. 27,5 plus minus akar dari 756,25 dikurangi 714 per 2. Kita selesaikan dan kita hilangkan akarnya. Jadi akar dari 42,25 adalah 6,5. Karena diketahui P1 dan P2 nya sama dengan 27,5 plus minus 6,5 per 2, maka kita bisa
menentukan nilai P1 dan nilai P2-nya. Sehingga P1 adalah 27,5 plus 6,5 per 2 sama dengan 17, dan P2 adalah 27,5 dikurangi 6,5 per 2 sama dengan 10,5. Karena kita sudah mengetahui nilai P1 dan P2, kita juga bisa menentukan nilai L menggunakan persamaan L sama dengan 27,5 dikurangi P, sehingga nilai P1 adalah 27,5 dikurangi P1, nilai P1 adalah 17, sehingga 27,5 dikurangi 17 adalah 10,5. L2 nya 27,5 dikurangi P2, P2 bernilai 10,5, sehingga nilai L2 adalah 17. Yang akan kita gunakan adalah P1 dan P2. Mengapa? Karena yang ditanyakan adalah selisih antara panjang dan lebar. Maka seharusnya nilai panjang lebih besar daripada nilai lebarnya. Sehingga yang kita gunakan adalah P1 dan P2. Sehingga selisih antara P1 dan P2 adalah 6,5. Sehingga selisih antara panjang dan lebar lapangan bola adalah 6,5 meter. Nah, dari pembahasan soal dan alternatif soal ketiga soal ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Jika kalian merasa bingung atau tidak mengerti pada bagian-bagian tertentu, kalian bisa menghubungi guru PLP setiap kelas atau kalian boleh bertanya pada setiap guru PLP. Semangat belajarnya sekalipun pada masa pandemi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami soal-soal dan penyelesaiannya pada persamaan kuadrat. Kita akan belajar kembali pada hari Kamis dengan tutor yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.